Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat care for life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Kembali lagi di channel BSMI Kota Blitar bersama saya Rosida, biasa dipanggil Kak Ros, di acara Potsmi Podcast BSMI Kota Blitar. Kita akan ngobrol santai, berbagi cerita tentang dunia kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Dan yang baru join melihat video ini, jangan lupa ditonton juga video-video kami yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen dan like-nya. Hari ini saya bareng sama Mbak Hanifah, seorang perawat dan juga relawan BSMI Kota Blitar. Kita ngobrolin tentang mimisan, jangan panik, panduan dari perawat. Oke, assalamualaikum Mbak Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Kak Ros gimana kabarnya? Alhamdulillah bisa gabung bersama Mbak Hanifah, duduk di sini bareng sahabat BSMI di rumah. Luar biasa, berarti sehat banget ini ya. Alhamdulillah. Kalau ngomongin kesehatan Mbak Hanif, ini ada hal yang sering banget kejadian apalagi di anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga di dewasa. Ini adalah fenomena mimisan yang bikin Kak Ros kepo ya. Ini harus diapain sih? Haruskah cepat ditangani atau dibawa ke fasilitas kesehatan kah atau bagaimana? Nanti bakal dijawab sama Mbak Hanif ya. Iya, tapi mungkin sebelum kita ke cara penanganannya ya. Betul. Dari mimisan ini perlu diketahui juga ya, mimisan itu adalah dalam bahasa medisnya atau sering kita dengar itu epistaksis ya. Epistaksis adalah keluarnya darah dari rongga hidung, bisa sedikit, bisa juga banyak. Dan hidung kita itu penuh dengan pembuluh darah kecil sebenarnya Kak Ros, yang rapuh. Jadi ketika terkena benda benturan atau sesuatu itu juga bisa mempengaruhi terjadinya mimisan kayak gitu. Dan jadinya gampang pecah, apalagi kalau di anak-anak ya. Biasanya untuk aktivitasnya anak-anak ini lebih aktif nih ketimbang dewasa ya. Jarang banget dewasa. Bisa juga karena penyakit bawaan sih kalau masuknya ke dewasa. Kalau dewasa juga bisa Mbak Hanif. Itu mungkin atlet ya yang terkena benturan seperti Oh iya, lagi sering itu tinju ya. Di YouTube ya. Iya benar-benar. Artis versus artis itu ya. Ngikutin juga ya. Iya dong. Jadi wajar banget ya mimisan itu ya. Wajar jika memang ada pemicunya. Kalau tidak ada pemicu, nanti kita bahas ini lebih yang perlu dalam. dibahas. Nah ini aku penasaran banget ya, kenapa kok bisa terjadi mimisan? Apakah hanya karena benturan dan penyakit bawaan, ataukah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tiba-tiba mimisan? Sebenarnya mimisan sendiri itu juga terjadi karena beberapa faktor ya Kak ya. Jadi ada faktor lokal di hidung nih, seperti udara kering sering di ruangan AC itu juga bisa memicu. Hidung digaruk atau dikorek yang terlalu dalam itu juga bisa. Terus cedera di hidung seperti tadi ada benturan, ada terkena benda keras gitu ya, itu juga bisa. Atau infeksi flu dan pilek, biasanya kalau mengeluarkan Ingus. sisi ya, ingus itu biasanya terlalu kenceng Terlalu berpower dan bertenaga. Iya benar, karena saking suka suaranya itu ya. Itu biasanya juga bisa memicu terjadinya mimisan sendiri. Nah ada juga yang faktor sistemik. Nah ini bisa terjadi karena tekanan darah tinggi, ini juga bisa menjadi faktor ya terjadinya mimisan. Atau gangguan pembekuan darah itu juga bisa. Efek obat misalnya untuk obat pengencer darah itu juga bisa menjadi pemicunya juga ya. Terus yang terakhir itu faktor usia Kak. Jadi kalau yang anak-anak itu lebih sering mimisan karena pembuluh darahnya tipis dan suka korek hidung. Makanya tadi ya kita nggak bisa kalau aktivitas anak-anak itu terlalu aktif ya biasanya. Kalau masih anak-anak itu belum bisa tahu ini bahaya kah atau enggak kayak gitu. Atau biasanya kadang jatuh itu juga nggak bisa dijadikan patokan ya. Jatuhnya segini apa segitu kan juga enggak paham. Benar-benar, karena mungkin saking aktifnya juga. Dan kalau di lansia atau yang sudah berusia ini bisa karena tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang tadi rapuh ya. Sebelum lanjut nih, Kak Ros mau tanyain Mbak Hanif nih. Mbak Hanif pernah mimisan nggak?
Dulu pernah, kayaknya sekali. Seingatku sih sekali ya, nggak tahu kalau yang aku nggak ingat. Karena apa Mbak Hanif? Kalau dulu itu panas kayaknya Kak, panas yang terlalu tinggi. Tiba-tiba aja sih. Itu berarti masuk yang bisa jadi yang sistemik ya? Dari sakit ya, karena sakit. Karena ada sakit. Oke. Kalau Kak Ros pernah juga? Tidak, seingat saya tidak pernah. Belum, tapi pernah melihat orang. Oh, pernah sekali. Waktu di TK itu teman-teman saya sering tuh, nggak kenapa-napa kok sering mimisan. Itu kenapa ya Mbak Hanif ya? Oh, nggak jatuh juga ya? Apa ya jatuh ya? Tapi sering banget anak itu mimisan. Oh, memang satu anak itu kah atau? Satu anak itu sering mimisan. Terus dikasih sirih. Oh iya, aku dulu juga gitu Kak, dikasih sirih ya. Terus didongakkan gitu lah. Kalau dulu tuh didongakkan, tapi sekarang nggak boleh ya. Belum tahu, nanti kita bahas mitos atau fakta nanti bareng sama Mbak Hanif ya. Terus misalkan nih ada orang yang tiba-tiba mimisan di sekitar kita, kita harus ngapain nih sebagai awam Mbak Hanif? Yang pertama sih jangan panik ya. Jangan panik, ini nggak apa-apa. Yang penting jangan panik dulu. Kalau nggak panik kita otomatis bisa berpikir lebih jernih, benar-benar. Jadi kalau ada yang mimisan nih Kak Ros, punya teman, saudara, anak ya atau suami dan pokoknya keluarga yang lagi mimisan, itu posisi duduknya memang harus ditegakkan Kak, duduk yang tegak, terus kepalanya agak condong ke depan. Begini. Jadi tegak, kepalanya dicondongkan ke depan. Terus jangan mendongak ya. Nah ini yang aku juga dulu pernah lakuin tuh mendongak. Itu karena akan membuat darah itu masuk lagi ke tenggorokan dan itu akan bisa memicu muntah. Muntah darah. Muntah perutnya ya akhirnya. Jadi akhirnya dari mimisan malah jadi masalahnya malah double. Iya. Kayak gitu. Dan itu jadi harus posisinya duduk tegak, kepalanya yang didongakkan ke depan. Terus tekan cuping hidung pakai jari Kak. Cuping hidung yang atas itu pakai jari, tekan sampai 10 sampai 15. Gini ya, untuk memampatkan apakah? Cuping hidung itu yang agak atas. Oh, agak atas ini ya. Cupingnya gitu. Untuk memampatkan darahnya, jangan dilepas-lepas biar pembuluh darahnya sempat berhenti. Jadi hampir sama kayak kalau kita berdarah di tangan, kaki atau tubuh itu kan juga harus ditekan ya. Ya seperti itu. Cuma ini perbedaannya kan di hidung. Kayak gitu. Terus kompres dingin di hidung atau dahi untuk membantu menyempitkan pembuluh darah yang tadi terbuka. Itu juga bisa. Dan yang terakhir setelah berhenti nih Kak, jangan dikorek-korek atau bersin keras-keras ya. Nanti pecah lagi ya. Iya. Oh gitu, benar. Gitu. Tapi Mbak Hanif saya penasaran, ketika mimisan kan keluar darah ya. Itu bagaimana? Apakah gitu boleh tidak? Itu tadi hampir sama dengan mendongakkan kepala ya. Jadi tidak otomatis kalau di Kak Ros kayak gitu. Iya. Itu kan bisa masuk ke tenggorokan. Jadi itu memicu. Terus berarti nggak boleh banget ya, harus diginiin. Harus ke depan. Nafasnya lewat hidung ya berarti ya sementara. Biasanya kalau dari mimisan itu nafas dari mulut Kak, makanya mulutnya juga terbuka. Oke, ya. Terus mimisan yang bagaimana yang harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan? Fasilitas kesehatan. Oh, yang tadi itu penanganan yang bisa dilakukan di rumah ya teman-teman. Tapi kalau setelah melakukan keempat cara tadi, kalau tetap keluar darah ya Kak, tidak berhenti dan tambah deras, itu berarti harus langsung dibawa ke UGD. Oke. Gitu. Kita perlu untuk pertolongan dari orang yang lebih ahli lagi. Gitu. Dan mungkin cari tahu penyebabnya kan nggak bisa kalau di rumah ya. Iya benar-benar. Berarti kalau ini tadi yang dilakukan 4 hal ini tadi di rumah, berarti itu memang ada kondisi-kondisi seperti aman ya. Masih terbentur tadi ya. Masih tergolong aman. Tapi kalau sudah darahnya tambah keluar banyak, terus sudah dilakukan 4 cara ini tadi kok tidak berhenti, berarti perlu untuk penanganan lebih lanjut dan perlu untuk mengetahui ini sebenarnya ada penyakit lainkah atau gimana kayak gitu. Terus Mbak Hanif, ketika orang mimisan itu apakah bisa menjadi pucat, lemas begitu? Oh, kayak kehilangan darah gitu ya Kak. Oh bisa jadi bisa
mengakibatkan pucat ya biasanya itu karena tidak berhenti lebih dari 20 menit. Tadi kan kita untuk menekannya sendiri, untuk tindakannya sendiri itu 10 sampai 15 menit. Jadi kalau 20 menit ternyata masih belum berhenti, otomatis itu nanti bisa mengakibatkan pucat, lemas, pusing kayak gitu juga bisa. Jadi dan harus segera ya. Iya, segera aja dibawa ke rumah sakit. Oke, gitu. Terima kasih. Dan selanjutnya ini segmen favoritnya Kak Ros, yaitu mitos atau fakta. Ini tentang mimisan. Iya, yang pertama adalah apakah mitos apa ya ini? Katanya kalau mimisan ditetesin air daun sirih bisa cepat berhenti. Itu benar apa enggak? Itu mitos. Oke, yang tadi diceritain ya. Iya benar-benar. Yang penting bukan tetesan apapun ya, tapi tekanan langsung dari hidungnya. Cuping. Apa tadi? Cuping apa ini hidung, namanya ya? Di ini, cuping hidung. Yang atas ya, pucuk, bukan ya. Yang biasanya ada orang nyebut cuping itu yang ini. Di bawah. Nanti tambah mampet. Iya, jadi yang atas ya, teman-teman ya. Selanjutnya, ada juga yang bilang kalau mimisan berarti ada penyakit berat kayak kanker. Belum tentu juga ya. Jadi kita tahu itu berat atau enggaknya yaitu tadi diperiksakan ke dokter, ke rumah sakit, baru nanti kita tahu nih penyebabnya dari mana. Oh, jadi jangan khawatir berlebihan dulu, sahabat BSMI. Tidak boleh self diagnose ya. Iya, betul. Ini kayaknya waktu cepat berlalu, Mbak Hani. Cepat sekali ya. Cepat sekali ya. Ini saya mau tanya pesan untuk orang tua ataupun siapa aja biar nggak salah penanganan dalam mengatasi mimisan. Ya, siapapun ya di luar sana nih yang lagi menonton Potsmi ini ya, Potsmi kesehatan ini, yang pertama tuh sebenarnya jangan panik untuk orang tua, teman-teman juga jangan panik, terus lakukan 4 cara tadi ya, jadi didudukkan tegak, terus didongakkan kepalanya ke depan, ditekan cuping hidung selama 10 sampai 15 menit. Jika ada memungkinkan ya ada es batu atau apa itu bisa untuk dikompres menggunakan es batu. Nah, tapi kalau sudah dilakukan cara-cara itu, kalau tidak berhenti darahnya, maka langsung dilarikan ke UGD rumah sakit gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Hanif atas ilmu dan obrolan yang sangat bermanfaat hari ini, dan ternyata kita tidak bisa menyepelekan mimisan yang mungkin kelihatan wajar tapi ternyata harus diperhatikan. Dan hari ini kita banyak menggali ilmu tentang mimisan dan perawatannya di rumah biar tidak panik. Begitu. Betul, teman-teman. Dan jangan pernah percaya mitos ya tanpa dasar medis. Ini penting banget. Oke. Kalau percaya ChatGPT boleh nggak Mbak Hanif? Oh, waduh. Ini teman-temannya sobat Gen Z ya. Iya. Tidak bisa menjawab kayaknya Mbak Hanif kalau yang itu ya. Iya, jangan-jangan saya juga gitu loh. Demikian perjumpaan kita. Terima kasih juga Mbak Hanif, juga sahabat BSMI yang sudah menonton. Semoga mendapatkan manfaatnya. Amin. Semoga bermanfaat. Jika ingin mendukung kegiatan kami untuk terus berkarya melalui program bakti sosial, Kitan Ceria, juga Potsmi seperti hari ini bisa donasi melalui rekening yang nanti akan ditampilkan tim di akhir YouTube ya, akhir tayangan. Oke, sekarang kita tahu cara penanganan mimisan agar tidak panik Mbak Hanif. Terima kasih. Betul. Terima kasih juga buat Kak Ros ya. Sampai jumpa sahabat BSMI. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.